Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Kamis 9 April 2020, terambil dalam Injil Markus pasal 15 ayat 25 sampai 26. Injil Markus pasal 15 ayat 25 sampai 26. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Judul RHK kali ini, alasan Yesus disalibkan. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, Injil Markus menaruh beberapa keterangan penting dalam kisah penyaliban Yesus. Bukan hanya pada jam berapa ia disalibkan, tetapi juga alasan mengapa ia disalibkan. Markus memberi keterangan waktu ketika Yesus disalibkan, yakni jam 9 di ayat 25. Dan tulisan yang ditaruh pada salib Yesus sebagai alasan ia dihukum, yakni Raja Orang Yahudi di ayat 26. Yesus dihukum karena ia adalah Raja Orang Yahudi. Injil Markus menunjukkan bahwa imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus ketika ia dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus mengajukan pertanyaan, apakah benar bahwa Yesus adalah Raja Orang Yahudi? Yesus sendiri memang tidak membantah tuduhan tersebut, selain memberikan jawaban kepada Pilatus, engkau sendiri mengatakannya. Dan sesudahnya Yesus sama sekali diam dan tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Dari manapun pertanyaan tersebut berasal, yang jelas imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi memakainya sebagai senjata untuk menekan Pilatus agar menghukum mati Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 12, hal tersebut menjadi jelas dalam ungkapan banyak orang kepada Pilatus. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Inilah alasan Yesus disalibkan, dan hal tersebut dipampangkan di kayu salibnya. Walaupun Pilatus melakukannya dengan maksud untuk mempermalukan Yesus dan menjadikannya sebagai peringatan kepada orang banyak, namun apa yang dituliskannya sesungguhnya adalah kebenaran. Yesus memang adalah Raja Orang Yahudi, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia menang, namun dengan cara yang tidak dipikirkan dunia, yakni lewat kematiannya. Kematiannya telah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya dari kuasa dosa dan maut. Sebagai keluarga Kristen, sudah seharusnya kita memakai hidup kita untuk melayani Dia seumur hidup kita. Dia mati untuk kita supaya kita hidup baginya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami dan keluarga kami untuk melayani-Mu yang telah rela menderita dan mati untuk kami. Amin.